Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelin Sreven Burhan, NPM 22411028, kelas manajemen 22A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan hubungan antara dua atau lebih item neraca. Menganalisis rasio keuangan memberikan informasi yang membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan, memprediksi perubahan laba, dan memprediksi kesulitan keuangan perusahaan. Ada berbagai jenis rasio keuangan. Ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Terdapat rumus dan perhitungan yang berbeda-beda untuk setiap jenis rasio keuangan. Hasil analisis rasio keuangan diinterpretasikan untuk mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Jenis rasio keuangan ada 5, yaitu yang pertama, rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio rentabilitas, dan rasio pasar. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah memberikan informasi yang membantu menilai kesehatan keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sebaiknya hasil analisis rasio likuiditas dilihat dalam konteks yang lebih luas dan paralel dengan analisis rasio keuangan lainnya. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan salah satu jenis analisis rasio keuangan yang mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya dalam jangka panjang. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah jenis analisis rasio keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset perusahaan. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan seluruh sumber dayanya, seperti efisiensi dalam penjualan, penagihan utang, dan bidang lainnya. Contoh rasio aktivitas yang umum digunakan dalam analisis rasio keuangan antara lain perputaran persediaan dan perputaran piutang. Indikator aktivitas memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan menjadi dasar pengambilan keputusan. Namun demikian, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan, sebaiknya hasil analisis rasio aktivitas dilihat dalam konteks
yang lebih luas dan paralel dengan analisis rasio keuangan lainnya. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah perhitungan yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada rasio pasar. Rasio pasar yaitu sekumpulan rasio yang menghubungkan harga saham dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa yang akan mendatang. Rumus rasio likuiditas. Rumus rasio likuiditas ada 3. Yang pertama, current ratio sama dengan aset lancar atau hutang lancar. Yang kedua, quick ratio sama dengan aset lancar, persediaan atau hutang lancar. Yang ketiga, cash ratio sama dengan kas dan setara kas atau hutang lancar. Selanjutnya ada rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas ada 3, yaitu yang pertama debt to asset ratio sama dengan total hutang atau total aset. Yang kedua, debt to equity ratio sama dengan total hutang atau total ekuitas. Yang ketiga, interest coverage ratio sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau bunga. Baik, selanjutnya ada rumus rasio aktivitas. Rumus rasio aktivitas ada 3, yaitu yang pertama inventory turnover ratio sama dengan harga pokok penjualan atau persediaan. Yang kedua, account receivable turnover ratio sama dengan penjualan kredit atau piutang usaha. Yang ketiga, total asset turnover ratio sama dengan penjualan atau total aset. Selanjutnya ada rumus rasio rentabilitas. Rumus rasio rentabilitas ada 4, yaitu yang pertama return on assets sama dengan laba bersih atau total aset. Yang kedua, return on equity sama dengan laba bersih atau total ekuitas. Yang ketiga, ada gross profit margin sama dengan pendapatan kotor harga pokok penjualan atau pendapatan kotor. Yang keempat, net profit margin sama dengan laba bersih atau pendapatan kotor. Selanjutnya ada rumus rasio pasar. Rumus rasio pasar ada 3, yaitu yang pertama price to earning ratio sama dengan harga saham atau laba per saham. Yang kedua, price to book ratio sama dengan harga saham atau nilai buku per saham. Yang ketiga, market capitalization sama dengan harga saham X jumlah saham yang beredar. Baik, kesimpulan, rumus dan perhitungan rasio keuangan dapat digunakan untuk mengevaluasi
kinerja keuangan suatu perusahaan dari berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Dalam melakukan analisis rasio keuangan, sebaiknya memperhatikan konteks, perbandingan, tren, dan interpretasi hasil analisis rasio keuangan. Contoh penggunaan analisis rasio keuangan antara lain mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan, mengevaluasi efektivitas suatu departemen atau tempat kerja, dan memprediksi kebangkrutan perusahaan. Ringkasnya, analisis rasio keuangan memberikan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dan berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun hasil analisis rasio keuangan harus dilihat dari konteks yang lebih luas dan dipertimbangkan bersama dengan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan suatu perusahaan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.